Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit sejarah dan juga alasan kenapa mikroarsitektur AMD Bulldozer ini gagal. Mikroarsitektur ini dipakai oleh AMD dari tahun 2011 sampai tahun 2017 di seri AMD FX, E1, E2, A4, A6, A8, A10, A12 dan juga sebagian prosesor server Opteron. Sebelum akhirnya ganti ke mikroarsitektur yang lebih baru yaitu Zen. Bulldozer ini gagal secara mikroarsitektur dan performa namun cukup sukses di pasaran. Karena tidak semua produk jelek itu tidak laku. Buktinya Galaxy J2 Prime tuh walaupun jelek tetap laku juga tuh. Langsung saja kita mulai dari sejarah awal AMD dibuat. AMD atau ABRI masuk desa. maaf, salah, bukan itu. Yang benernya Advanced Micro Device didirikan tahun 1969. Nice. AMD adalah perusahaan asal Amerika dan didirikan oleh Jerry Sanders. Sebelum mendirikan AMD, dia bekerja di Fairchild Semiconductor. Namun karena mulai tidak enak karena kurangnya dukungan dan juga kurang bebas, akhirnya dia keluar dan mendirikan perusahaan sendiri. Sama seperti Intel yang sama-sama juga didirikan oleh mantan pekerja dari Fairchild Semiconductor. Di tahun 1981, IBM merilis PC dengan sistem operasi MS-DOS dari Microsoft dan juga prosesor arsitektur x86 dari Intel. Standar PC IBM ini masih dipakai hingga sekarang dan hampir semua PC yang ada di pasaran sekarang ini berawal dari standar tersebut, baik PC gaming yang pakai Core i9 Gen 12 dan RTX 3090 ataupun PC embel-embel gaming yang pakai i7 generasi pertama yang full lampu RGB, embel-embel desain gaming. Yang dijual sama seller-seller nakal itu di marketplace. Namun salah satu syarat yang diberikan kepada Intel dari IBM adalah mereka harus punya perusahaan lain yang juga membuat prosesor x86. Dan Intel mengizinkan AMD untuk membuat prosesor x86 juga. Dari situlah AMD memiliki lisensi untuk membuat prosesor arsitektur x86 dan juga mulai membuat prosesor x86 sampai sekarang. AMD cukup sukses di awal tahun 2000-an. Berikut adalah pencapaian AMD di tahun 2000-an yang cukup penting. Di tahun 2003, mereka merilis seri Athlon 64, prosesor x86 dengan dukungan 64 bit pertama. Heran sekali sekarang masih ada HP yang masih 32 bit. Redmi 9C. Di tahun 2006, mereka membeli perusahaan grafis bernama ATI. Bukan ATI makanan yang itu. Nah ya, ini baru benar. Alasan mereka mengakuisisi ATI karena mereka ingin membuat prosesor dengan grafis yang nantinya akan mereka sebut APU atau APU. ATI ini adalah singkatan dari Array Technology Incorporated, bukan ATI Ampla. Di tahun 2009, AMD menjadi fabless. Fabrikasi AMD dilepas dan berubah nama menjadi Global Foundries. Alasannya, menjadi fabless adalah AMD tidak ingin bertergantungan sama satu fabrikasi. Dan di tahun 2010, AMD merilis prosesor Phenom X6 yang berbasis mikroarsitektur K10 dengan 6 buah core. Namun sayangnya kalah jika dibandingkan dengan Intel Core i7 di zamannya. Untuk melawan Intel, AMD sudah menyiapkan mikroarsitektur baru yang akan menggantikan mikroarsitektur K10 dan akan mereka pakai selama beberapa tahun ke depan, yaitu mikroarsitektur Bulldozer. Akhirnya, di tahun 2011, AMD merilis prosesor dengan mikroarsitektur Bulldozer pertama mereka, yaitu seri AMD FX. Mereka juga mempromosikan prosesor AMD FX ini sebagai prosesor desktop 8 core pertama. Tapi bohong, papale. Nanti akan saya jelaskan kenapa itu 8 core-nya itu hoax. Seperti grup tim Patex. Prosesor AMD Bulldozer pertama adalah AMD FX seri 8 seperti FX 8100 yang menggunakan 4 modul, AMD FX seri 6 seperti AMD FX 6100 yang menggunakan 3 modul, dan juga AMD FX seri 4 yang menggunakan 2 modul. Satu modul ini dipasarkan sebagai 2 core,
Jadi AMD FX seri 8 yang memiliki 4 modul itu dipasarkan sebagai prosesor 8 core. Mikroarsitektur AMD Bulldozer ini menggunakan teknologi CMT atau Clustered Multithreading. Mikroarsitektur Bulldozer ini dibagi dengan modul. Satu modul ini bisa memiliki 2 core untuk integer dan juga 1 core untuk floating point atau FPU. Namun hal ini adalah yang membuat AMD Bulldozer ini gagal. Karena setiap modul hanya memiliki 1 FPU, alhasil performa floating point Bulldozer ini kurang baik dan juga AMD memaksa satu modul ini sebagai 2 core. Padahal aslinya itu kurang lebih mirip-mirip 1 core 2 thread karena FPU-nya barengan untuk setiap 2 core. Jadi AMD FX yang 8 core itu isinya ada 4 modul yang sebenarnya itu 4 core 8 thread. Karena masalah ini, AMD pun sempat digugat tahun 2015 karena core-nya Bulldozer itu fake. Resepsi prosesor AMD FX dengan mikroarsitektur Bulldozer saat rilis tidak terlalu baik karena performanya tidak sesuai ekspektasi dan juga kalah dibandingkan kompetitornya yaitu Intel. Di zamannya, Bulldozer ini bersaing dengan mikroarsitektur Sandy Bridge-nya Intel atau Intel Core generasi kedua. Biasanya untuk single threaded dan gaming AMD itu kalah telak, namun kadang sedikit unggul di workload yang multi-threaded. Namun mikroarsitektur Bulldozer ini kurang efisien dan juga panas. Setahun kemudian, AMD merilis Bulldozer generasi kedua yaitu Piledriver. Piledriver ini bisa dibilang sedikit memperbaiki Bulldozer dengan suhu yang sedikit lebih adem dan clock speed yang lebih tinggi. Sayangnya, ini tidak merubah nasib Bulldozer karena di tahun ini juga Intel merilis mikroarsitektur Ivy Bridge atau Intel Core generasi ketiga yang merupakan die shrink dari Sandy Bridge. Saking kebeletnya ingin melawan Intel, AMD merilis AMD FX 9590 dengan clock speed 5 GHz dan TDP yang sangat panas, yaitu 220 Watt. Namun ini tetap tidak bisa melawan Intel. Saking panasnya, AMD pun memberi bonus water cooling kalau kalian beli itu prosesornya. Dan juga kalian dapat bonus akan resmi menjadi sahabat PLN. Setelah ini, AMD mulai melupakan AMD FX dan mulai fokus ke seri APU mereka seperti seri E dan seri A yang selain memiliki CPU juga memiliki GPU. Mikroarsitektur Bulldozer ini akan digunakan di produk APU mereka. Salah satu alasan AMD mengakuisisi ATI nggak pakai ampla tahun 2006 adalah mereka ingin membuat APU. APU adalah prosesor yang juga memiliki GPU yang cukup bagus. AMD mulai membuat APU tahun 2011 yang masih menggunakan mikroarsitektur K10. Namun di tahun selanjutnya, AMD merilis APU dengan mikroarsitektur Bulldozer. Penjualan APU AMD ini cukup sukses terutama di kelas menengah bawah dan juga di laptop. Rata-rata APU AMD ini memiliki performa GPU yang lebih baik dibandingkan kompetitornya, namun performa CPU yang sayangnya kurang baik. Rata-rata APU AMD ini terutama yang ada di laptop ini memiliki clock speed dan jumlah core yang kecil dan sedikit. Hampir semua teman saya yang pakai AMD seri A ini mengeluh dengan performa CPU-nya yang cukup buruk dan sering nge-lag. Selain menjual prosesor, AMD juga menawarkan solusi semi-custom. Ini adalah yang dipakai oleh konsol seperti PS4 dan Xbox One. Kedua konsol itu menggunakan chip dari AMD dengan prosesor Jaguar yang berbasis Bulldozer dan juga GPU Radeon berbasis GCN generasi kedua. APU ini masih diproduksi sampai sekarang dan sudah tidak menggunakan mikroarsitektur Bulldozer lagi. Bahkan PS5 dan Xbox Series X juga menggunakan APU semi-custom dari AMD. Setelah kegagalan Bulldozer ini, AMD tidak diam dan tidak sombong. Mereka membuat mikroarsitektur baru bernama Zen yang dibuat dari awal dan fokus ke perbaikan IPC. Di tahun 2015, AMD mengumumkan mikroarsitektur baru Zen, dan di tahun 2017, AMD merilis prosesor dengan mikroarsitektur Zen, yaitu Ryzen untuk konsumen dan EPYC untuk server. Berikut adalah perubahan yang ada di mikroarsitektur Zen. Mikroarsitektur Zen mengubah jenis cache L1 menjadi write-back agar lebih cepat, menggunakan SMT atau Simultaneous Multithreading mirip seperti hyperthreading yang dipakai merek sebelah,
branch prediction yang lebih baik, dan juga perubahan lainnya yang membuat IPC mikroarsitektur Zen ini naik sekitar 50% dari mikroarsitektur sebelumnya. Sampai sekarang, prosesor dengan mikroarsitektur Zen seperti Ryzen dan EPYC ini sangat kompetitif, bahkan berkali-kali membuat lawan seperti Intel kena mental dan ketar-ketir. Berikut adalah alasan kenapa mikroarsitektur bulldozer ini gagal. Yang pertama adalah core-nya fake. Satu modul bulldozer itu tidak setara dengan 2 core. Tidak seperti 3 permen mil kita yang setara dengan 1 gelas susu. Dalam satu modul ada 2 integer core dan 1 FPU. Ini membuat prosesor 8 core-nya itu aslinya itu cuma 4 core 8 thread. Yang kedua adalah IPC-nya jelek. IPC mikroarsitektur ini kurang baik jika dibandingkan dengan kompetitornya. Jadi AMD terpaksa harus memaksakan clock speed yang tinggi yang berakibatkan prosesor yang panas dan juga menjadi sahabat PLN. Yang ketiga adalah minim fitur. Bulldozer tidak mendapatkan fitur seperti USB 3.0 dan juga PCI Express 3.0 secara bawaan, dan biasanya kalaupun ada itu dipaksakan oleh pembuat motherboardnya. Tidak seperti kompetitornya yaitu Intel yang sudah memiliki fitur tersebut dari chipset dan prosesornya. Yang terakhir, keempat adalah Intel. Saat Bulldozer rilis, Intel sudah memiliki mikroarsitektur yang jauh lebih baik. Mikroarsitektur Intel Core generasi kedua atau Sandy Bridge ini sangat baik dan sangat bagus sekali, membuat Bulldozer ini menjadi terlihat jelek. Oke, itu saja sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan, bisa dikoreksi di komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bye.